Uncovering the motive behind sexual crimes by resident doctor at Hasan Sadikin Hospital. Good morning, viewers. I'm Dinda, your anchor from Group 2. Today's news covers a disturbing case where a resident anesthesiologist has been named as suspect for doing sexual assault involving a patient's family member. The suspect allegedly used a medical procedure as a cover for the crime, and he is suspected to suffer from somnophilia. Priguna Anugrah Pratama, a 31 years old resident anesthesiologist at Hasan Sadikin Hospital, has been named a suspect in sexual assault on March 18, 2025. The assault took place in a non-operational room at the hospital under the guise of a medical procedure to draw blood for the victim's father. The suspect allegedly sedated the victim before assaulting her. The incident was uncovered when the victim reported signs of abuse after regaining consciousness in the emergency room. The 21-year-old victim was taken by Priguna to an unused room, where she was sedated multiple times before losing consciousness. After regaining awareness, she filed a report. The investigation has revealed that the act was premeditated. Police have conducted a psychological assessment of the perpetrator, which confirmed that the individual suffers from a sexual disorder known as somnophilia. Hasan Sadikin Hospital confirmed that suspect violated the medical protocols. In response, Pajajaran University expelled Priguna from its residency program, and the Indonesian Ministry of Health requested his medical license to be revoked. The case has raised concern about the psychological conditions that might have influenced the suspect's action. Priguna Anugrah Pratama is suspected to suffer from somnophilia, a rare psychological disorder where an individual is attracted to someone who is unconscious or asleep. To gain deeper insight into this psychological disorder, we conducted an interview with one of psychological experts. Halo, nama saya Dewa Ayu Novitasari Brata atau biasa dipanggil dengan Novitasari Brata. Saya adalah sarjana psikologi lulusan Universitas Udayana. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan somnophilia? Oke. Jadi somnophilia ini adalah salah satu bentuk gangguan psikologis yang terkait dengan seksual atau biasa kita sebut dengan parafilia. Jadi orang yang mengalami somnophilia ini memiliki sexual arousal atau peningkatan aktivitas seksual kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi tidak aktif. Misalnya seperti orang-orang yang dalam kondisi tertidur seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengembangkan somnophilia? Apakah ada kaitannya dengan pengalaman traumatis, gangguan pengembangan, atau faktor biologis? Oke, jadi dari riset yang saya pelajari, dari beberapa jurnal yang saya baca, memang untuk penyebab atau faktor penyebab orang mengalami somnophilia ini sendiri itu belum dipahami secara sepenuhnya ya. Tapi memang di dalam penyebab terjadinya somnophilia kepada seseorang ini tidak hanya satu faktor yang berpengaruh, tapi ada beberapa faktor. Dan dari beberapa faktor itu, faktor yang terus muncul di setiap riset adalah pengalaman di masa lalu. Jadi kurang lebih bisa kita sebutkan bahwa pengalaman di masa lalu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya somnophilia terhadap seseorang. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah orang yang mengidap somnophilia biasanya sadar bahwa dorongan mereka menyimpang atau berpotensi membahayakan orang lain? Oke. Jadi terkait dengan tingkat kesadaran orang yang mengalami somnophilia ini sendiri, dari beberapa jurnal yang saya pelajari, dari beberapa riset yang saya lakukan, memang belum ada pemahaman secara pasti dan seragam terkait dengan tingkat kesadarannya mereka ya yang mengalami somnophilia ini sendiri. Tapi dengan kita ketahuinya bahwa variabilitas individu itu beragam, jadi otomatis kita juga bisa sadari bahwa tingkat
kesadarannya mereka terhadap apa yang mereka alami itu juga pasti akan bervariasi. Mungkin ada yang menyadari bahwa ia memiliki gangguan, atau mungkin juga ada yang tidak. Mungkin demikian. Jika seseorang memiliki kecenderungan seperti ini, apa resiko yang bisa timbul jika tidak ditangani secara profesional? Oke. Jadi untuk seseorang yang memiliki kecenderungan somnofilia ini sendiri, risiko yang timbul itu pasti tentunya akan ada kerugian ya. Di mana kerugiannya dalam tanda kutip adalah bisa aja terjadi serangan seksual terhadap korban yang dirasa memang memiliki potensi untuk mengalaminya, dan juga tentunya itu akan berpengaruh nantinya ke faktor hukum. Selain itu, seperti yang kita bilang tadi bahwa tingkat kesadaran orang yang memiliki somnofilia ini bervariasi, kemungkinan untuk orang-orang yang menyadari bahwa mereka memiliki somnofilia ini bisa jadi juga mengalami beberapa gangguan-gangguan tersendiri, seperti misalnya mengalami kecemasan, atau dia mengalami reaksi psikis seperti tidak nyaman dengan kondisinya, sehingga itu juga akan berpengaruh selain kepada orang lain yang mungkin berpotensi, tapi kepada diri sendiri si pemilik somnofilia ini juga pasti akan memiliki pengaruhnya. Seperti itu. Apakah somnofilia ini sebenarnya bisa disembuhkan atau setidaknya dikendalikan, dan seberapa besar peluang pemulihannya? Oke. Jadi untuk penyembuhan somnofilia ini sendiri ya, mungkin kita akan berbicara yang lebih realistis. Kita akan lebih mengacu kepada pengendalian dorongan seksualnya itu sendiri dulu. Cara pengendalian dorongan seksualnya tentu saja dengan penanganan yang tepat ya. Jadi mungkin ada terapi atau penanganan yang tepat yang bisa dilakukan oleh profesional, sehingga kita bisa mengurangi intensitas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengurangi intensitas menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kalau untuk peluang keberhasilannya itu tentu sangat bervariasi juga, variatif sekali, tergantung dari bagaimana individu tersebut sendiri mengikuti terapinya, dan juga bagaimana dengan intensitas kondisi sebelumnya. Baik, dalam kasus seperti ini, ketika pelakunya adalah tenaga medis, menurut Anda, apakah perlu dilakukan screening kesehatan mental secara berkala di sektor tersebut? Oke. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan ini, kita itu penting banget untuk menyadari bahwa screening kesehatan mental itu isunya tidak hanya terbatas kepada beberapa sektor aja, tapi sektornya sangat luas yang perlu kita sadari, karena pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental tetap stabil apabila di dunia pekerjaan itu akan menjaga profesionalitas kita dalam bekerja, demikian ya. Kemudian untuk screening kesehatan mental kepada tenaga medis, saya rasa itu menjadi salah satu langkah yang sangat proaktif untuk dilakukan. Mengingat tenaga medis itu kita ketahui bahwa tekanannya sangat tinggi ya, untuk kesejahteraan pasien, untuk keselamatan dan kesehatan pasien, tentunya mereka pasti memiliki beban tersendiri. Sehingga apabila screening secara berkala dilakukan, itu tidak hanya akan menguntungkan pasien yang bersentuhan dengan tenaga medis, tapi menguntungkan tenaga medisnya sendiri. Jadi kedua belah pihak akan mendapatkan hal yang baik. Pasien akan mendapatkan kepercayaan penuh, akan tetap percaya penuh pada tenaga medis yang memiliki stabilitas emosi yang baik. Kemudian tenaga medis yang emosinya juga stabil, tentunya pasti akan dapat bekerja lebih efektif, dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan lain-lainnya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan Anda kepada masyarakat mengenai bagaimana kita menyikapi kondisi seperti somnofilia ini? Oke, jadi untuk pesan saya, mungkin ini opini saya pribadi ya. Walaupun kita ketahui bahwa perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami somnofilia ini sendiri itu sangat tidak dapat ditoleransi apabila sudah menyebabkan kerugian kepada orang-orang yang berpotensi, tapi tentunya kita harus pahami bahwa somnofilia ini adalah salah satu bentuk gangguan psikologis yang memang perlu penanganan secara profesional. Jadi apabila ada masyarakat yang memiliki kerabat atau teman yang mungkin mengatakan bahwa ada gangguan pada dirinya atau dirinya berpotensi untuk mengalami somnofilia ini, maka dibantulah untuk mencari bantuan psikologis agar setidaknya kita bisa mengendalikan dorongan seksual mereka.
Selain itu, apabila juga ada masyarakat yang mungkin melihat ada beberapa orang yang mengalami perilaku yang tidak mengenakan dari orang-orang yang mengalami somnofilia ini, maka dibantu juga untuk mencari tindakan hukum yang tegas agar kita bisa mengurangi potensi terjadinya korban lainnya. Jadi kalau menurut saya pribadi kesimpulannya adalah bagaimana pendidikan dan kesadaran kita terhadap lingkungan sekitar kita itu sangat penting bagi kita agar kita terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Demikian. We also gather public opinions to understand how society views this case. What do you think when you hear about this sexual assault case? Well, I am deeply shocked and concerned because this case shows that sexual assault can occur in the places that should be safe, such as hospitals. How did you feel when you found out the person who did it was a doctor, someone people usually trust? This has given me mixed feelings of fear, anxiety, and worry because doctors are a profession that should protect and care for patients, not abuse their position. Do you think this case shows there's a problem with how medical workers are watched or supervised, maybe by the health ministry or others? Yes, I think this case highlights the less strict supervision of healthcare workers. How can a doctor, especially anesthesia specialists, have a mental disorder? Shouldn't this be the main thing that must be selected? That doctor must be ensured to have a normal mentality to avoid cases like this. Therefore, supervision needs to be tightened again by every party involved in this matter. Menurut Anda, bagaimana penanganan kasus ini oleh pihak berwenang sejauh ini? Apakah dirasa cukup? Karena saya tidak mengikuti kasus tersebut, dengan kabar terakhir saya rasa cukup. Cuma alangkah baiknya sih masih tetap dipantau dan juga mulai dibenahi sih beberapa sistemnya supaya kita sebagai orang yang berkunjung ke rumah sakit tuh nggak was-was. Menurut Anda, seberapa besar dampak kasus ini terhadap rasa aman masyarakat, terutama Anda sebagai perempuan? Apakah muncul kecemasan atau kekhawatiran terhadap tenaga medis? Ya cukup besar ya, karena kan kita perempuan berharap ini tempat kok misalkan kita lagi sakit ya kita berharapnya sembuh gitu kan. Tapi sekarang ada kejadian seperti ini ya jadi tambah khawatir gitu. Mau kemana-mana nggak bisa sendiri, harus ada yang ngedampingin. Jadi ya langkah baiknya tetap dipantau dan dibenahi sih. We'll continue to follow the development of this case closely and keep you updated. Thank you for your attention. I'm Dinda, and this has been today's news.